Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha Waalaikumsalam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Pembahasan kita membahas kitab Sunan Ibnu Majah. Bab yang kita bahas yaitu bab Kitabul Masajid wal Jamaah. Jamaat. Kitab yang membahas tentang masjid dan sholat berjamaah. Wal jamaat. Di dalam kitab ini tema yang dikaji yaitu tema bab tentang bab al-masyi ilas sholah, berjalan kaki menuju sholat, atau maksudnya berjalan kaki menuju masjid. Jadi di kitab Sunan Ibnu Majah itu ada beberapa kitab, banyak sekali di dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Kemudian di setiap di salah satu kitab itu yang kita kaji, kitab ini membahas tentang masjid dan berjamaah. Kemudian permasalahan pertama yang dibahas yaitu adalah tentang berjalan kaki menuju masjid. Ini hadis-hadis yang berkaitan. Jadi hadis-hadis yang dibahas di sini, hadis ini berkaitan tentang masjid, berkaitan tentang sholat berjamaah, berkaitan tentang berjamaah, ya berkaitan tentang berjalan kaki menuju masjid, kan itu. Pertama dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tawaddaa ahadukum, jika salah seorang dari kalian berwudu, fa ahsanal wudu, lalu memperbagus wudunya, summa kemudian atal masjid, kemudian datang ke masjid, layan hazuhu illa sholah, tidak ada yang mendorongnya kecuali adalah sholat. Jadi dia ke masjid itu tidak lain tujuannya adalah untuk sholat, illa sholah, la yuridu illa sholah, la yuridu illa sholah, lam yakhtu khotwah illa rafa'ahullahu biha. Jadi setelah wudu, memperbagus wudunya, kemudian datang ke masjid, layan hazuhu illa sholah, tidak ada yang menggerakkannya berjalan ke masjid melainkan adalah untuk sholat. Dan dijelaskan lagi, la yuridu illa sholah, dan tidak ada tujuan lain melainkan untuk sholat. Lam yakhtu khotwah illa, tidaklah dia berjalan, kan itu, melainkan perjalanannya ini illa rafa'ahullahu biha darajah, Allah akan mengangkat derajatnya. Wa hatta anhu biha khati'ah, dan Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Hatta yadkhulal masjid, sampai jadi dari perjalanannya itu Allah akan meningkatkan kebaikannya, kan itu. Kemudian Allah akan menghapuskan dosa-dosanya hingga dia sampai ke masjid. Fa idza dakhalal masjid, ketika dia memasuki masjid, kana fi shalah,
kana fi shalah, dia dicatat seperti orang yang sholat, kan itu maksudnya gitu. Fa idza dakhala masjid, ketika dia masuk masjid, selama di masjid, kana fi shalah, dia dianggap seperti sholat meski duduk, kan itu. Meski diam, meski tidak sholat ya. Jadi ketika masuk ke masjid, kana fi shalah. Maka nanti sholah tahbisuhu, selama apa? Selama dia tertahan di masjid dan tujuannya adalah untuk sholat, kan itu. Dan pakai itu, pokoknya selama dia tadi berangkat ke masjid, kan itu. Kemudian memperbagus wudunya, kan itu. Kemudian datang ke masjid, kan itu. Kemudian masuk ke masjid, kan itu. Selama seperti itu di masjid, kan itu, dia dicatat pahalanya seperti sedang sholat, kana fi sholah. Maka nanti sholah tahbisuhu. Kemudian hadis berikutnya, An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza uqimatis shalah, ketika dikumandangkan iqamah, qomat, fala ta'tuha wa antum tas'aun, janganlah kamu mendatangi masjid atau mendatangi sholat, mendatangi panggilan tersebut iqamah, wa antum tas'aun, dan kamu terburu-buru. Waqtuha tamsuna wa alaikumus sakinah, datanglah ke sholat atau datanglah menjawab panggilan tersebut, qomat, kan itu. Datanglah kamu dengan berjalan kaki, dengan wa alaikumus sakinah, tenang, kan itu, dengan tenang. Datanglah ke masjid berjalan kaki dan dengan perasaan yang tenang, kan itu. Fama adraktum fasallu, apa yang kamu dapati, kan itu, maka salatlah, kan itu, fasallu. Wa ma fatakum fa'atimmu, dan apa yang kamu lewatkan, kan itu, terlambatnya itu, apa yang kamu lewatkan maka sempurnakanlah, kan itu. Ya, ini intinya adab berjalan kaki menuju masjid, kan itu. Ketika berjalan kaki menuju masjid, di sini dijelaskan sunnahnya, kan itu. Ketika azan dikumandangkan, kan itu, atau pokoknya ketika ke masjid, datanglah ke masjid, jangan terburu-buru, kan itu. Waqtuha tamsuna wa alaikumus sakinah, kemudian dengan perasaan yang tenang, kan itu. Setiap ke masjid, kan itu, fama adraktum, kan itu, apa yang kamu dapati, kan itu, maka salatlah, kan itu. Wa ma fatakum fa'atimmu, yang kamu lewatkan maka sempurnakanlah. Apa yang kalian tertinggal, maksudnya yang kamu terlewatkan, kan itu, maka sempurnakanlah. Kemudian di hadis berikutnya, An Abi Sa'idin Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum, maukah aku beritahukan kepada kalian, ala ma yukaffirullahu bihil khataya, terhadap hal yang mana Allah akan menghapuskan dengan hal tersebut dosa-dosa. Intinya, maukah aku beritahu amalan yang mana dengan amalan tersebut Allah akan menghapuskan dosa-dosa. Wa yazidu bihi fil hasanat, dan Allah akan menambahkan dengan amalan tersebut kebaikan. Allah akan meningkatkan kebaikannya. Qalu bala, mereka menjawab sahabat, tentu ya Rasulullah. Bala ya Rasulullah. Qala, Rasulullah kemudian bersabda, isbaghul wudu indal makarih, sempurnakanlah wudu ketika di waktu tidak disukai, kan itu, di waktu yang berat melaksanakan wudu, kan itu. Sempurnakanlah wudu. Isbaghul wudu itu maknanya menyempurnakan wudu itu sebenarnya kan 1 kali cukup, kan itu. 3 kali, kan itu. Itu isbaghul wudu, menyempurnakan wudu, kan itu. Atau melebihkan wudu, itu kan maksudnya wudu isbaghul wudu, kan itu. Isbaghul wudu itu ya wudu 3 kali itu, cuci muka 3 kali, kan itu. Kemudian lebih lengkap lagi kalau kumur, kan itu. Isbaghul wudu berarti kalau kumur itu kan cukup air masuk, kan itu cukup, kan itu.
Kalau isbagul wudu berarti air dimasukkan terus dikumurkan kan itu. Dikumurkan di apa namanya? Dikopiok kan itu. Dikopiok kan itu, dikumurkan. Kemudian Kemudian isbagul wudu biasanya kan cukup wudu itu kan cuma kumur ya kan itu. Lebih sempurna lagi ya istinsyak dan istinthar kan itu. Menghirup dan menyemprotkan air dengan hidung kan itu. Seperti itu isbagul wudu. Kemudian isbagul wudu itu kan, jadi wudu itu kan cukup air mengalir kan itu di anggota tubuh. Berarti kalau isbagul wudu itu sambil ditekan kan itu, sambil seperti diurutkan itu isbagul wudu. Jadi nggak hanya mengalirkan air saja kan. Kalau wudu itu kan diguyur air itu kan sudah cukup sebenarnya kan itu. Tapi kalau ingin menyempurnakan isbagul wudu kan itu ditekan kan itu. Jadi lebih betul-betul sangat memperhatikan wudu. Isbagul wudu indal makarih, di waktu yang tidak ketika di waktu-waktu yang tidak disukai. Wa kasratul khuta ilal masjid, dan perbanyaklah berjalan kaki, langkah kan itu, memperbanyak langkah ke masjid kan itu. Wa kasratul khuta, memperbanyak langkah ke masjid. Ini juga amalan yang menghapuskan dosa-dosa dan juga menambahkan kebaikan. Kemudian wa intidharus shalah ba'da shalah, menanti salat kan itu, duduk di masjid ba'da shalah. Wa intidharus shalah, menanti salat setelah selesai salat kan itu. Maghrib ke isya kan itu, atau duhur ke asar kan itu, asar ke maghrib kan itu, atau bahkan sampai maghrib isya ke subuh kan itu, berdiam diri di masjid kan itu. Itu 3 amalan jelaskan hadis tadi: isbagul wudu, kemudian kasratul khuta ilal masjid, dan intidharus shalah ba'da shalah, yaitu menyempurnakan wudu, kemudian memperbanyak langkah ke masjid, kemudian menunggu sholat di masjid setelah sholat. Kemudian hadis berikutnya, an Abdillah bin Mas'ud kan itu, ini maksudnya. Qala man sarrahu an yalqallahu azza wa jalla, siapa yang suka bertemu dengan Allah besok kan itu, kelak kan itu, dalam kondisi musliman. Man sarrahu an yalqallaha azza wa jalla ghadan musliman falyuhafid ala haula'is shalawatil khams. Siapa yang suka kelak bertemu dengan Allah dalam kondisi muslim, maka jagalah ala haula'is shalawat, jagalah sholat 5 waktu, as-shalawatil khams. Haitsu, yang mana ini sholat 5 waktu dijelaskan lagi, menjaga sholat 5 waktu yang mana ketika dipanggil untuk sholat 5 waktu, fa innahunna min sunanil huda haitsu yunada bihinna. Jadi sholat siapa yang ingin bertemu dengan Allah dalam kondisi muslim kan itu, maka jagalah sholat 5 waktu yang diserukan kan itu. Maksudnya ini sholat berjamaah kan itu. Sholat 5 waktu haitsu yunada bihinna itu maksudnya sholat jamaah, jagalah sholat jamaah kan itu. Fa innahunna min sunanil huda, karena sholat berjamaah itu adalah sunanil huda kan itu, kebiasaan sunnah Nabi kan itu, ajaran Nabi kan itu, maksudnya ajaran Islam kan itu, maksudnya gitu. Sunanal huda itu sholat berjamaah itu ajaran Islam kan itu. Wa innallaha syara'a li nabiyikum kan itu, dan sungguh Allah itu telah memerintahkan itu kan itu pada nabi kalian kan itu, sallallahu alaihi wasallam, sunanal huda kan itu. Wa innallaha syara'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda, dan sungguh Allah itu juga memerintahkan nabi kalian sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan syariat tersebut, ajaran tersebut, salat berjamaah. Wala amri lau anna kullakum shalla fi baitih. Nah ini, demi kan itu hidupku kan itu, andai kalian semuanya sholat di rumah kan itu. Paham gak ini? Semua orang, masjid tutup semua kan itu, masjid tutup, sholat di rumah semua kan itu. Andai kalian semua sholat di rumah, lataroktum sunnata nabiyikum kan itu, sungguh kalian telah meninggalkan ajaran nabi kalian kan itu. Hilang Islam kan itu maksudnya kan itu. Paham? Ini kalau gak ada yang sholat jamaah
belas kan itu. Maksudnya hadis itu gitu. Maksudnya hadis ini nggak ada yang sholat jamaah sama sekali kan itu. Do sholat di rumah semua kan itu. Kalau seperti itu Islam itu hilang kan itu. La taraktum sunnata nabiyyikum. Maksudnya ada yang menjelaskan artinya kafir kan itu. Ada yang menjelaskan kafir kan itu. Karena hilang syiar Islam kan itu. Walau taraktum sunnata nabiyyikum, andai kalian meninggalkan ajaran nabi kalian, la dolaltum, pasti kalian akan tersesat. Ada yang menafsirkan ini artinya pasti kalian akan kafir kan itu. Walaqad ra'aituna, sungguh saya telah melihat kan itu pada kami, maksudnya pada orang-orang muslim kan itu. La ra'aituna walaqad ra'aituna, sungguh Abdullah bin Mas'ud, sungguh aku pernah melihat di antara ini kita kan itu, di antara kami, wa ma yatakhallafu anha illa munafiq ma'lumun nifaq. Di antara kami ini kan itu, sungguh kami telah melihat kan itu, yang meninggalkan sholat jamaah kan itu, yatakhallaf anha, atau artinya gini, tidak ada yang meninggalkan jamaah kecuali apa? Orang munafik yang jelas kemunafikannya kan itu. Ini di zaman, jadi Abdullah bin Mas'ud itu menjelaskan kondisi ketika di zaman Nabi Muhammad kan itu. Jadi di zaman Nabi Muhammad kan itu, yang tidak ke masjid itu hanya orang munafik kan itu. Ciri-ciri orang munafik kan itu. Paham? Ciri-ciri orang munafik. Maklumun nifak kan itu. Tapi kalau sekarang kan itu maknanya ya enggak terus kita mengatakan semua orang munafik kan itu. Kan ini enggak maksudnya menghukumi langsung semua kan itu. Enggak, ini kan menjelaskan wa ra'aituna, pada kami kan itu. Ketika di zaman Nabi dulu kan itu. Yang enggak mau sholat di masjid kan itu. Wa ma yatakhallaf, tidak ada yang meninggalkan jamaah kan itu, illa kecuali yang orang yang munafik saja, yang maklumun nifak, munafik yang kafir kan itu. Kalau zaman sekarang seandainya ada yang enggak jamaah kan itu, ya sifat munafik kan itu, ada sifat munafiknya, tapi tidak terus dikatakan munafik yang kafir. Jadi munafik kan ada dua kan itu. Munafik yang kafir sama munafik yang tidak kafir. Munafik sifatnya itu, hanya sifat kan itu. Paham? Jadi tidak sholat jamaah kan itu memang salah satu sifat kemunafikan kan itu. Paham kan itu? Tidak sholat jamaah itu salah satu ciri kemunafikan. Seperti berbohong lah gitu. Berbohong itu salah satu ciri kemunafikan, ya kan? Terus kalau ada orang berbohong kan nggak kafir kan itu? Apa terus dikatakan kafir? Kan nggak kafir kan itu? Begitupun sholat jamaah itu seperti itu. Sholat jamaah itu ciri sifat orang munafik kan ya, tidak sholat berjamaah. Tidak sholat berjamaah itu ciri sifat orang munafik. Kalau ada orang yang tidak sholat jamaah kan itu, terus apakah dikatakan kafir kan itu? Bukan kan itu. Cuma dia memiliki ciri sifat orang munafik kan itu. Ini yang meninggalkan jamaah yang tidak punya uzur kan itu. Paham? Kalau yang punya uzur kan itu, ya tidak dikatakan punya sifat munafik, atau dikatakan munafik yang tidak dikatakan munafik yang kafir kan itu. Karena pernah dibahas itu, orang yang meninggalkan sholat jamaah karena memiliki uzur, udah pernah dibahas kan itu. Di antara uzurnya ya ada disajikan makanan kan itu, uzur. Jadi ada uzur, boleh kan itu meninggalkan sholat jamaah karena ada uzur kan itu. Jadi ada penjelasan seperti itu di kitab Sahih Bukhari kan itu. Salah satunya uzur ya ada makanan kan itu. Kemudian uzur yang lain ketika ada hujan kan itu. Kemudian ketika dingin, sampai dingin itu, kalau dingin itu sampai lafadz adzan itu diganti kan itu. Yang hayya 'alas shalah diganti shollu fi buyutikum kan itu. Salatlah di rumah kalian kan itu. Itu uzur kan itu. Sampai ada, jadi ada memang bab pembahasan uzur, bolehnya meninggalkan sholat jamaah kalau ada uzur kan itu. Jadi kalau yang di sini itu yang nggak punya uzur kan itu, yang sengaja meninggalkan sholat jamaah kan itu.
Walaqad ra'aitur rajul yuhada bainar rajulaini. Ibnu Mas'ud menjelaskan, sungguh aku melihat kan itu di zaman Nabi itu orang-orang ada seorang laki-laki ar-rajul yuhada minta dituntun baina rajulaini sampai minta kayak dibopong itu di antara dua orang kan itu. Dia pegangan gitu istilahnya. Karena saking lemahnya, saking nggak kuat ke masjid kan itu. Dia pegangan dengan dua orang kan itu. Supaya apa? Hatta yadkhula fis shaff, sampai supaya hingga dia bisa masuk ke barisan sholat kan itu. Ini menunjukkan di zaman Nabi itu orang itu sangat sholat jamaah itu sangat keras gitu. Sangat semangat gitu ya. Sampai kalau dia nggak kuat kan itu, dia sampai direlain seperti itu kan itu, pegangan dengan dua orang kan itu, minta kayak seperti dibopong kan itu, dua orang dituntun kan itu, sampai supaya dia bisa sholat jamaah. Sekarang kan enggak kan itu. Ini Ibnu Mas'ud menjelaskan kondisi di zaman Rasulullah sholat jamaah itu seperti apa, atau tentang adab berjalan ke masjid kan itu. Para sahabat di zaman Rasulullah berjalan ke masjid itu seperti apa? Ada yang sampai dibela-belain kan itu, sampai seperti ini kan itu. Ketika dia lemah kan itu, dia sampai pegangan orang supaya bisa sampai ke masjid kan itu. Wa ma min rajulin yatatahhar, tidaklah di antara seseorang kan itu yang bersuci, yatatahharu fayuhsinut tuhur, kemudian memperbagus wudunya, fayamidu ilal masjid, kemudian pergi ke masjid, fayusalli fihi, kemudian sholat kan itu, fama yakhtu khutwah kan itu, fama yakhtu khutwah illa rafa'allahu lahu biha darajah, tidaklah ini setiap langkahnya melainkan langkahnya itu akan mengangkat derajatnya, Allah akan mengangkat derajatnya, wa hatta anhu biha khati'ah, dan Allah pasti akan menghapuskan dosa-dosanya kan itu. Sama seperti hadis sebelumnya kan itu. Wudu kan itu, bagi yang wudu kemudian memperbagus wudunya, kemudian pergi ke masjid kan itu, kemudian sholat di masjid, setiap langkahnya akan mengangkat derajatnya, Allah akan mengangkat derajatnya kan itu, dan setiap langkahnya Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Maksudnya seperti itu. Jelas? Ada ditanyakan enggak? Di sini nih nek yang berlebihan kan itu bisa menyebabkan mudah mengkafirkan orang kan itu. Nek yang berlebihan loh. Yang berlebihan dalam memahami hadis ini yang salah kan itu, berlebihan karena disebutkan tadi kan itu, tidaklah wama yatakhallaf anha, orang tidaklah meninggalkan jamaah kan itu, melainkan orang yang munafik kan itu. Apa? Mohon diperjelas contoh dari berwudu yang di tempat yang tidak suka itu, di waktu yang tidak suka. Ya kan contoh seperti wudu itu kan, orang sing wudu gampang kan, wudu kan kumur plek kan itu, dah sah kan itu. Kemudian membasuh muka sekali kan itu sah kan itu. Kan gitu. Ada orang yang enggak suka lama-lama wudu kan itu. Dia menyempurkan wudu ketika di waktu-waktu dia sangat terdesak kan itu, sangat buru-buru atau gitu, maksudnya seperti itu. Di waktu-waktu yang tidak disukai kan itu, apalagi ketika waktu dingin kan itu, airnya dingin kan itu, seperti itu, dia tetap 3 kali wudunya kan itu, tidak mengurangi wudunya kan itu, isbagul wudu kan itu. Di waktu-waktu yang tidak disukai, ya di waktu dia lagi malas wudu kan itu, lagi bangun tidur kan itu, waktu subuh kan itu, dingin kan itu, airnya kan itu, waktu sakit kan itu, seperti itu kan itu. Tapi kalau waktu sakit, kalau yang membahayakan ya ganti tayamum kan itu. Istiqomah di waktu sakit berat katanya. Di hadis berikutnya kan itu, An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitih kan itu, siapa yang keluar dari rumah ilas sholah, menuju ke sholat, menuju masjid, faqala, kemudian mengucapkan ini, Allahumma inni as'aluk, ya Allah, ini tawassul kan itu, di sini tawassul kan itu, Allahumma inni as'aluk, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, bihaqqis sa'ilin, dengan hak
orang-orang yang memohon kan itu. Alaika memohon kepadamu, wa as'aluka bihaqqi mamsyaya dan aku memohon kepadamu ya Allah dengan hak perjalananku kan itu. Ini kan itu. Mamsyaya hada dengan perjalananku ini kan itu. Ini tawassul kan itu. Jadi dia berdoa kepada Allah tapi dengan perantara kan itu. Amalan-amalannya kan itu. Kalau yang satunya bihaqqis sa'ilin dengan perantara hak orang-orang yang memohon kan itu. Fa inni lam akhruj. Kemudian lanjutnya fa inni lam akhruj asyarran, sungguh aku keluar kan itu. Fa inni sesungguhnya aku tidaklah keluar dalam kondisi asyarran. Asyarran itu sombong, kesombongan. Fa inni lam akhruj asyarran, tidaklah aku keluar untuk kesombongan. Wala bataron kan itu. Dan tidaklah aku keluar untuk dipandang kan itu. Wala riyaan kan itu. Dan tidaklah aku keluar untuk riya. Riya sebenarnya sama. Bataron itu supaya kelihatan sangar kan itu. Bataron kan itu. Wala riyaan, tidaklah aku keluar untuk dipandang. Riya itu juga dipandang karena mata riya itu. Wala sum'ah, dan tidaklah aku keluar untuk didengar, terkenal, ketenaran kan itu. Ini doa tawasul seperti ini. Doa kalau orang yang awam kan itu. Doa orang awam kan cukup, ya Allah berilah saya rezeki kan itu. Seperti itu misal. Tapi kalau doa yang orang yang istilahnya lebih faqih kan itu, yang lebih paham doa, biasanya mulai mempraktekkan muqaddimah doa kan itu. Kemudian memuji Allah lebih dulu, kemudian bertawasul dengan amalan-amalan soleh kan itu. Kemudian tawasul dengan amalan ketakwaan kan itu, ketakwaannya kan itu dan lainnya kan itu. Ini contoh berdoa dengan tawasul seperti ini. Fa inni lam akhruj, saya keluar ini tidaklah untuk kesombongan. Saya keluar tidak untuk sangar-sangaran kan itu. Saya keluar tidak untuk dipandang. Saya keluar tidak untuk didengar atau ketenaran. Wa kharajtu, keluarku ini ittiqa suhtika kan itu. Aku keluar untuk menghindari kemurkaanmu ya Allah. Wa batigha amardotik, dan aku keluar untuk mengharapkan ridhomu ya Allah. Fa'as'aluka, maka ini setelah tawasul dia kemudian memanjatkan doanya. Maka aku memohon kepadamu ya Allah, antu idani, melindungiku dari api neraka, minan nar. Wa antaghfirali, dan mengampuniku dzunubi, dosa-dosaku. Innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta, sesungguhnya la yaghfirudz dzunuba, tidak ada yang mengampuni dosa-dosa illa anta, melainkan engkau. Aqbalallah, maka apa? Allah akan aqbalallahu alaihi biwajhihi wastaghfara lahu sab'una alfi malak. Allah akan menerima doanya, maka Allah akan menerima doanya kan itu dengan wajah Allah gitu, maksudnya Allah akan menerimanya. Aqbalallahu alaihi, Allah akan menerima doanya biwajhihi, dengan wajahnya, wajah Allah. Ini Allah itu jadi memiliki wajah kan itu. Tapi kita tidak boleh membayangkannya. Paham? Akidah Ahlussunnah seperti itu. Allah memiliki wajah kan itu. Tapi kita tidak boleh membayangkannya. Wastaghfara lahu sab'una alfi malak, dan malaikat akan memohonkan baginya sab'una alf malak kan itu. 70.000 malaikat akan memohonkan ampun untuk dia kan itu. Hadis ini sebenarnya dhaif, wallahu alam bishawab. Didhaifkan di dalam Syekh Albani kan itu. Syekh Albani mendhaifkan hadis ini kan itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi untuk berdoa tidak masalah. Kemudian hadis berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-masya'una ilal masajid. Al-masya'una itu apa artinya? Al-masya'una itu orang yang gak hanya berjalan ke masjid, tapi banyak berjalan kaki ke masjid kan itu. Makanya disebut al-masya'una ilal masajid, orang yang sering melangkahkan kakinya ke masjid, fidzulami, di waktu gelap kan itu.
ulaika al-khawwaduna fi rahmatillah. Mereka itu orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat Allah. Makanya ke masjid kan itu ketika gelap kan itu kadang emang lebih tenang kan itu. Lebih pokoknya lebih banyak ketenangannya kan itu daripada di waktu siang kan itu, di waktu duhur dan asar kan itu, apalagi di waktu subuh itu, pagi yang masih gelap kan itu, melangkahkan kaki ke masjid waktu subuh kan itu benar-benar sangat menenangkan hati kan itu. Kemudian di hadis berikutnya, An Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyabshar al-masya'una fi dzulam. Nah, ini sama seperti hadis yang tadi. Berbahagialah kan itu, atau kabarkanlah kegembiraan untuk orang-orang yang sering berjalan kaki fi dzulam, di waktu gelap, ilal masajid, ke masjid, binurin. Berikan kabar gembira dengan apa? Binurin, dia akan mendapatkan cahaya tamin yang sempurna, yaumal qiyamah, pada hari kiamat kan itu. Kemudian sama hadis berikutnya dari Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basyir al-masya'in, kabarkanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sering melangkahkan kakinya ke masjid, fil dzulam, di waktu gelap kan itu, ilal masajid, bin nur, beri kabar gembira apa? Bin nur, dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Mereka akan mendapatkan cahaya sempurna pada hari kiamat. Ya, sampai sini ditanyakan? Gak ada ya. Hadis berikutnya, ini bab yang lain, bab yang kedua, tema yang lain kan itu. Bab al-ab'adu fal-ab'adu minal masjid a'dhamu ajran. Yang jauh dari masjid lebih besar pahalanya. Ya kan? Lebih jauh kan itu, lebih besar pahalanya kan itu. Mana yang paling besar pahalanya? Yang paling jauh dari masjid kan itu. Ini tujuannya itu, pembahasan ini untuk memotivasi orang kan itu, yang rumahnya jauh dari masjid kan itu, ya kan? Karena emang nanti ada penjelasannya gitu. Ada sahabat-sahabat tuh pengen pindah rumah kan itu. Jadi kan saya itu dulu gitu, pengen itu bikin rumah samping masjid kan itu, atau ngelompok lah dekat masjid kan itu, atau kalau perlu bikin masjid sendiri di rumah kan itu. Tapi setelah tahu hadis-hadis seperti ini kan itu, ternyata yang paling besar pahalanya itu yang paling jauh, yang paling banyak langkah kakinya ke masjid kan itu. Semakin jauh semakin besar pahalanya kan itu. Itu berjalan kaki apa naik kendaraan? Jalan lebih utama. Dari sana ke sini jalan lagi. Nanti lihat sini ada. Di sini nanti ada penjelasannya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ab'ad, yang paling jauh kan itu. Fal ab'ad, yang paling jauh minal masjid, dari masjid, a'dhamu ajran, paling besar pahalanya. Rasulullah bersabda seperti itu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di hadis berikutnya, an Ubay bin Ka'b. Nah, ini yang tadi berkaitan dengan naik motor kan itu. Dari Ubay bin Ka'ab kan itu. Qala kana rajulun minal ansor, ada seseorang dari kaum Ansor. Kaum Ansor itu yang asli Madinah. Sebelum datang Nabi, mereka sudah terbuka kepada Nabi kan itu, menanti kedatangan Nabi kan itu. Tidak seperti kaum-kaum yang lainnya kan itu, memusuhi Nabi. Jadi seluruh orang Arab itu memusuhi Nabi kan itu. Suku-suku Arab itu memusuhi Nabi. Hanya suku ini Ansor itu, suku Aus dan Khazraj kan itu, membuka hatinya untuk Nabi meski belum bertemu Nabi. Padahal yang kaumnya sendiri Nabi kan itu
sudah tinggal bersama Nabi kan itu, tahu Nabi, mereka menolak kan itu, yang suku Quraisy kan itu. Ya inilah kelebihan orang Ansor kan itu. Ada seseorang dari kaum Ansor, baituhu aqsa baitin bil Madinah, rumahnya paling jauh dari Madinah kan itu. Wa kana la tukhti'uhu shalah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak pernah meninggalkan salat berjamaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fatawajja'tu lahu kan itu. Aku merasa iba Ubay bin Ka'ab ini kepadanya. Fakultu, kemudian aku berkata, wahai fulan kan itu, ya fulan, lau annaka istaraita himaron. Andai kamu maulah kan itu membeli keledai kan itu. Istaraita himaron yaki karromat, akan melindungi kakimu dari panasnya pasir kan itu, romat kan itu. Wa yarfa'uka minal waqa kan itu. Dan akan menjagamu, mengangkatmu kan itu, yarfa'uka minal waqa, supaya tidak jatuh gitu maksudnya. Wayaki kahawam, melindungimu dari hewan-hewan yang berbisa kan itu, hawam kan itu. Hawam itu hewan-hewan seperti ya kalajengking dan seperti itu kan itu, hewan-hewan yang berbisa atau hewan-hewan yang melata kan itu. Jadi ini Ubay bin Ka'ab berkata gitu, wahai fulan, andai kamu beli himar kan itu, melindungimu dari panasnya pasir kan itu, dan mengangkatmu supaya tidak jatuh kan itu, dan melindungimu dari hewan-hewan bumi yang melata kan itu. Faqala, kemudian dia menjawab, wallahi demi Allah, ma uhibbu anna baiti bitunubi baiti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, saya tidak suka kan itu rumahku bersampingan kan itu, atau bersebelahan dengan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jawabnya tapi kadang didengar kadang bisa salah paham kan itu. Maksud jawabnya atos itu aja. Jawabnya atos kan itu. Saya tidak suka punya rumah bersebelahan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah sahabat tadi tersinggung kan itu. Karena jawabannya atos kan itu. Fahamaltu bihi himlan, aku kemudian mengadukannya kepada Nabi. Aku tersinggung, aku mengadukannya kepada Nabi. Hatta ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakartu dzalik, kemudian aku menceritakan hal itu kan itu kepada Nabi. Fada'ahu, lalu Nabi memanggil orang tersebut. Fada'ahu fasa'alahu, kemudian Nabi bertanya kepada orang tersebut. Fadzakarolahu, kemudian orang itu menjelaskannya mithla dzalik, seperti yang dijelaskan oleh Ubay bin Ka'ab. Wa dzakara, kemudian dia menjelaskan bahwasanya annahu yarju fi atharih, dia berharap bekas jejak-jejaknya itu mendapatkan pahala kan itu. Jadi ketika dia bilang enggak suka bersebelahan dengan Nabi rumahnya, itu maksudnya dia itu lebih suka rumahnya jauh kan itu, berharap langkahnya itu lebih banyak kan itu, jejak-jejaknya yang banyak ini diharapkan supaya menjadi pahala kan itu. Faqala Rasulullah kan itu. Kenapa? Jejak. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innalaka mahtasabta kan itu, sesungguhnya kamu akan mendapatkan sesuai apa yang kamu usahakan, kerjakan. Ikhtisab itu amalan yang dikerjakan untuk dia niatkan pengen mendapatkan pahala, itu ikhtisab kan itu. Jadi amalan yang dia kerjakan untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia melakukan sesuatu amalan, dia rela mengerjakan suatu amalan kan itu, rela untuk Allah Subhanahu wa taala, itu ikhtisab kan itu. Hadis berikutnya, Rasulullah Anas bin Malik, dari Anas bin Malik. Qala, beliau berkata, Arodat Banu Salamah kan itu, Banu Salamah kan itu, an yatahawwalu min diyarihim ila qurbil masjid kan itu. Nah, ini ada yang lebih lucu lagi kan itu. Bani Salimah Salimah bukan Salamah. Bani Salimah, mereka pengen mengungsi, migrasi kan itu, pindah kan itu, pengen pindah dari desa mereka kan itu, pindah ke masjid dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakarihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak
menyukainya kan itu. An yu'ru al-Madinah, nanti apa? Takutnya nanti memenuhi Madinah kan itu. Faqala, maka Nabi bersabda, ya Bani Salimah, wahai Bani Salimah, ala tahtasibuna atharakum fa'aqamu kan itu. Fa'aqamu kan itu. Maukah kalian kan itu mendapatkan pahala kan itu, maka tetaplah tinggal di rumah yang jauh kan itu. Fa'aqamu, tetap tinggal di rumah kalian kan itu. Maksudnya fa'aqamu itu maksudnya gini, Rasulullah kan bersabda tadi, ala tahtasibuna atharakum kan itu. Maukah kalian mendapatkan pahala kan itu. Maksudnya itu ya suruh tinggal di rumah mereka kan itu maksudnya gitu. Maka akhirnya apa? Fa'aqamu, mereka tinggal di rumah-rumah mereka. Kemudian di hadis yang berikutnya yang terakhir, Ani bin Abbasin, dari Ibni Abbas qala, dia berkata, kanatil ansor, dulu orang-orang Ansor, ba'idatan manaziluhum minal masjid, rumah-rumah mereka itu jauh dari masjid. Fa'aradu an yaqtaribu, mereka kemudian pengen migrasi, pengen mendekat ke masjid kan itu. Fanazalat, kemudian turunlah ayat, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami mencatatkan itu apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka persembahkan, wa atharahum, dan kami mencatat juga bekas-bekas jejak-jejak mereka kan itu. Nah, dengan ayat itu, mendengar ayat itu, maka apa? Mereka pun qala fathabatu, mereka tetap tinggal di tempat mereka, tetap tinggal di rumah mereka. Jadi orang-orang Ansor kan itu pengen pindah kan itu. Pengen pindah rumah, pengen dekat masjidnya Nabi SAW. Kemudian turun ayat naktubu kan itu. Wa naktubu ma qaddamu, kami mencatat setiap yang kalian persembahkan, dan kami mencatat apa? Wa atharohum, setiap jejak-jejak mereka kan itu. Kami mencatat setiap yang mereka persembahkan, dan kami mencatat setiap bekas jejak mereka. Karena disebutkan bekas jejak mereka, maka akhirnya apa? Mereka tidak jadi pindah kan itu. Karena mereka termotivasi dengan bekas-bekas jejak itu kan itu, langkah kaki kan itu. Jadi jelas yang lebih utama itu langkah kaki kan itu, bukan bekas roda motor kan itu. Yang lebih utama kan itu bekas jejak kaki kan itu, langkah kaki. Wallahu a'lam bishawab kan itu. Mungkin motor juga bisa kan itu, tapi wallahu a'lam bishawab kan itu. Kalau zahirnya hadis ini kan itu, tadi kan paham ya, khimar itu kan juga meninggalkan jejak ya kan itu. Nyatanya ya orang tadi nggak mau kan itu, pengennya bekas kakinya dia kan itu. Paham kan? Katanya tadi kan disuruh beli khimar kan itu kayak motor, pakai motor kan itu. Khimar ada bekas kakinya kan itu, langkah kaki khimar kan itu. Yang nanti catat ya bekas langkah kaki khimar ya kan itu. Berarti nanti ada catat ya bekas langkah motor ya kan itu. Ya ini motivasinya seperti itu kan itu. Ini motivasi memperbanyak langkah kaki ke masjid kan itu. Dan adab berjalan ke masjid itu lebih utama ya dengan melangkahkan kaki kan itu. Wallahu a'lam bishawab kan itu. Kemudian tadi hadis yang penting tadi itu yang tentang di zaman Rasulullah kan itu, Ibnu Mas'ud itu menjelaskan kan itu, yang meninggalkan sholat jamaah itu hanyalah orang-orang munafik yang kafir kan itu, maklumun nifak kan itu menjelaskan kan itu tentang kehidupan orang munafik di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan itu. Dan itu tidak terus bermaksud menghukumi secara umum kan itu, tidak bermaksud untuk menghukumi semua orang zaman sekarang kan itu, yang terus gak, misalnya kalau ada orang yang tidak ke masjid kan itu gak terus kita hukumi kan itu. Yang gak ke masjid itu berarti dia munafik yang maklumun nifak, munafik yang kafir, yang gak terus dihukumi seperti itu. Beda kan? Beda ya kan itu. Hati-hati sekali dalam masalah itu. Wallahu a'lam bishawab kan itu. Ada yang bertanya kan? Gak ada. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah.